Ya oke guys, jadi video kali ini gue mau sedikit kasih tutor ya gimana caranya menggunakan handphone aja bisa jadi monitor eksternal di Sony ZV-E10 seperti ini. Ya seperti ini kalian bisa lihat sendiri. Nah kayak gini. Nah nanti apa aja yang harus kalian perhatikan dan apa aja yang harus kalian sediakan, kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Faro Aji Channel. Nah, teman-teman, di video kali ini gue mau bikin tutor gimana caranya handphone kalian itu bisa jadi monitor eksternal di kamera Sony ZV-E10. Nah, kan kalian tahu sendiri ya, di Sony ZV-E10 itu monitornya sangat kecil seperti ini, dan mungkin penglihatan kita agak kurang luas kalau misalnya menggunakan LCD bawaannya di Sony ZV-E10. Dan kalau misalnya kita membeli monitor eksternal itu lumayan harganya, bisa sampai 4 juta 5 jutaan ya. Merek apalah gue kurang tahu juga, itu mereknya banyak banget pokoknya. Nah, handphone kita itu tuh bisa digunakan menjadi eksternal monitor. Nah, seperti ini. Nah, ini real time banget, teman-teman. Nah, real time banget ya. Ini sangat membantu banget sih ketika gue bikin video, karena enak banget gitu, yang bisa dilihatnya tuh luas banget, kita nggak perlu menggunakan LCD ininya, dan di sini real time banget. Nah, kayak gimana setupnya dan apa aja yang harus kalian siapkan di handphone kalian itu menjadi eksternal video, kita langsung setup aja. Oke, yuk. Oke teman-teman, jadi gimana caranya nih ya bikin handphone aja bisa jadi eksternal monitor di kamera Sony ZV-E10 ini. Nah, di sini gue pakai handphone Samsung J Prime ya. Udah lama banget nih, Samsung jadul banget, sama kamera Sony ZV-E10. Nanti gue bakalan jadiin si handphone ini jadi monitor eksternal Sony ZV-E10 ini. Nah, yang harus kalian persiapkan yaitu yang pertama kita OTG. Nah, OTG ini tuh OTG micro ya, buat disambungin ke handphonenya nih, OTG micro ke USB. Nah, yang kedua kita ada kabel data. Kabel data ini yang disambungin nanti ke kameranya. Nah, lalu yang ketiga di sini ada ini tuh holder nanti kita buat simpen di holder handphone ini. Nah, ini holder handphone lah, bisa kalian beli di marketplace. Nah, ini ya, tiga ini. Nah, lalu ya yang terakhir kita sediakan di handphone apa aja, yang penting Android ya teman-teman, di iPhone pun bisa. Nah, sekarang kita setup. Nah, setupnya seperti apa? Ini kalau misal kita beli monitor yang dari banyak lah merek monitor lain, itu mahal ya teman-teman ya, kisaran berjuta-juta. Nah, di sini gue pakai yang seadanya aja, yang bisa kita pakai dan kita gunakan simple aja. Yang penting kita bisa membantu sedikit penglihatannya untuk monitoring si video atau enggak foto. Kan kalau misalnya Sony ZV-E10 ini kan layarnya cuman kecil istilahnya. Nah, nanti kita setupnya seperti ini. Nah, kita pasang kayak ini. Ya, kita setting dulu. Nah, terus kalian harus siapkan dulu, di sini ada aplikasi namanya Monitor. Nah, kalian bisa download aja langsung di Play Store. Cari aja di sini Monitor. Nah, nanti keluar nih yang paling atas, yang logonya kayak gini, Monitor. Nanti kalian download aja itu di Play Store. Nah, lalu kita masukin nih si OTG-nya ke handphone kalian. Kita pasangnya seperti ini. Oke, kita masukin USB-nya. Ini kalau bisa bikin senyaman mungkin ya teman-teman sebelum dikonekin, karena biar gak terlalu bergerak-gerak.
Oke, setelah ini kita colokin aja langsung ke port USB nya. Nah, kalau bisa kabelnya jangan sampai kegoyang sih, bisa takutnya longgar atau gimana ya. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita on ini, on si Sony ZV-10 nya. Nah, terus di menu kita rubah dulu nih si pengaturan USB-nya tuh kita rubah ke PC remote function. Nah, di sini ada nih PC remote function-nya kita rubah menjadi on, dan di sini USB. Jangan WiFi direct atau WiFi access point, kita rubah ke USB. Nah, kita onin. Oke. Lalu kita di sini buka aplikasinya, kita lihat dulu bentar. Nah, lalu keluar kayak gini, kita pencet aja monitor. Nah, di sini udah kebaca ya, di sini kebaca namanya. Sorry, ini longgar. Nah, di sini kebaca Sony ZV-10 USB, kita enter aja. Oke, di sini udah jadi monitor. Nah, ini sama dan real time juga ya, nggak ada delay. Kalau menurut gue ini sangat membantu banget untuk gimana caranya kita memfokuskan sebuah objek ya. Kalau misalnya kita pakai layar Sony ZV-10 ini kan terlalu kecil ya, kalau kita pakai layar yang lebih besar ya bisa menggunakan handphone ini. Nah, di sini udah tertera banget nih ya, kalau teman-teman mungkin bisa lihat dari mulai FPS-nya, shutter speed-nya, ada bukaan F-nya, dan juga ada ISO, ada white balance, ada autofocus, dan modenya di sini udah kebaca semua. Jadi tinggal ini aja. Dan kalau misalnya kalian beli ya, kalau misalnya kalian yang full versi, nah di sini ada juga fitur-fitur banyak ya. Misalnya ada fitur-fitur yang bisa indikator mungkin dari exposure-nya dan warna, terus enggak objeknya di sini. Ini kalian bisa download secara berbayar, dan menu yang lainnya juga di sini masih banyak nih teman-teman yang terkunci ya. Jadi kita harus beli dulu, bayar, jadi langganan gitu, jadi bisa buka fitur-fitur lainnya. Nah, ini tuh bisa diakses dari sini juga kalau nggak salah. Kita pencet dulu ya. Nah, ini kita bisa di touch juga lewat sini, dan bisa kita stop dari sini. Nah, terus masih banyak ya, dari white balance kita bisa atur juga dari sini. Dan kalau misalnya kita pakai Sony ZV-10 kan layarnya kecil banget ya, segede gini, dan kita bisa menggunakan handphone yang mungkin kita punya ya, mau handphone manapun. Kalau misalnya pakai iPhone, kalian juga bisa pakai menggunakan OTG juga. Yang penting barang-barang yang alat-alat yang tadi gua sebutin kalian harus ada gitu. Dan bisa juga mungkin menggunakan HDMI-nya. Nah, HDMI ini juga kayaknya bisa sih ke handphone, jadi nanti kita dirubah menjadi USB juga. Tapi gue belum coba. Nah, siapa tahu nanti gue mau nyoba juga pakai HDMI dan ke handphone, nanti kita coba aja. Ya, simple banget kan nih. Kalian bisa lihat sendiri. Ya, hampir sama lah kayak monitor-monitor eksternal lainnya, hampir membantu banget karena ini real time banget teman-teman ya, nggak ada delay. Kalau menurut gua sama banget sama yang di layar. Tuh, jadi kita bisa menentukan fokus juga di sini secara enak ya. Kita rubah dulu menjadi manual fokus. Nah, di sini bisa kita kelihatan nih fokus enggaknya. Jadi kalau misalnya miss fokus, ini enak, kelihatan banget, pasti meminimalisir banget miss fokus sih. Dengan layar yang di sini kadang nggak kelihatan kita ya, di sini nih kurang. Nah, kita bisa menggunakan layar ini enak. Nah, oke teman-teman, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya budget, kalian bisa gunakan aja handphone kalian menjadi eksternal monitor di kamera Sony ZV-10. Oke, semoga bermanfaat dan see you next video.